Halo semua, perkenalkan saya Andre Guna. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi pada teman-teman sekalian bagaimana pengalaman saya menggunakan mobil Xpander yang sudah 3 tahun atau kurang lebih kilometernya sudah mencapai 50.000. Kira-kira apa saja yang saya alami selama menggunakan mobil ini dan kelebihan kekurangannya, disertai dengan bagaimana solusi untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada di dalam Xpander. Dan bonus dari saya akan sharing modifikasi ringan apa yang sudah saya sampaikan, modifikasi ringan apa yang sudah saya lakukan pada mobil ini yang bisa membantu mobil ini lebih praktis, lebih fungsional. Dan untuk teman-teman yang ingin tahu modifikasi yang lebih komplit, pakai komplitnya saya sudah membuat videonya kurang lebih 17 tips dalam modifikasi beserta kelebihan dan kekurangannya, dan ada harganya juga. Linknya saya kasih di deskripsi di bawah. Oke, kita langsung masuk ya. Setelah menggunakan mobil ini selama 50.000 km, surprise sekali. Karena apa? Mobilnya masih enak, nyaman, suspensinya empuk, dan itu yang membuat kita fun to drive. Jadi ketika keliling kota, antar kota, itu kita sangat nyaman sekali berkendara dengan mobil ini. Yang pertama, suspensinya empuk, enak banget. Kemudian yang kedua adalah, kalau kita melihat mobil ini, desainnya oke banget. Memang masalah modifikasi dan ada tambahan aksesoris itu masalah selera ya. Kebetulan saya ketika melihat ada tambahan modifikasi body kit ori Xpander, saya langsung suka. Wah, ini mobil bakal bagus banget kalau misalkan pakai body kit. Dan ternyata semakin dilihat semakin bagus banget desainnya. Saya suka ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah untuk masalah kecepatan. Nah, ya, mobil ini cc-nya hampir 1500. Kemudian ketika saya gunakan dalam kecepatan tinggi, yang mengejutkan adalah tidak ada suara gerungan mesin yang keras atau meronta-ronta di dalam kecepatan tinggi. Saya pernah pakai mobil lain sejenis 1500 juga di kecepatan tinggi, itu kurang lebih pada saat itu saya mengenang kecepatan 120 km per jam. Suara mesin itu terdengar keras sekali masuk di dalam kabin mobil dan itu tidak nyaman. Tapi Xpander ini enggak. Suaranya tetap, mesinnya tetap halus, dan itu yang, wah, itu keren banget. Itu yang saya suka dari Xpander ini. Kecepatannya bisa sampai tinggi dan suara mesinnya tetap halus. Kemudian poin yang keempat adalah, kalau misalkan kita lihat Xpander ini adalah fun to drive. Fun to drive-nya apa? Yang saya suka ketika mobil ini meskipun sampai dengan sekarang 50.000 km, setirnya ringan, terus tidak ada perubahan, hampir tidak ada perubahan seperti baru. Jadi tetap seperti baru sampai dengan 50.000 km. Ini adalah tahun ketiga saya menggunakan mobil ini. Jadi oke, fun to drive, tidak ada perbedaan signifikan dari mobil baru sampai dengan sekarang. Dan yang poin kelima adalah, nah, ini yang saya suka. Biaya perawatan selama 50.000 km dan ganti oli dan lain sebagainya 0 rupiah. Dalam arti saya tidak mengeluarkan biaya apapun untuk servis, untuk servis jasanya, kemudian ganti oli atau part-part yang perlu diganti sesuai dengan kilometer yang saya tempuh. Nggak ada biaya perawatan sama sekali. Memang pada saat mobil ini dibeli tahun 2018 dapat paket gold, jadi free, benar-benar free sampai dengan 50.000 km. Kebetulan kemarin ada teman saya yang baru ambil Xpander dan sekarang sudah nggak ada paket gold, jadi adanya cuma paket silver, dan itu ada beberapa part yang harus bayar di kilometer tertentu. Kemudian yang berikutnya, selain perawatan, konsumsi BBM. Konsumsi BBM-nya juga terbilang irit. Terakhir saya menggunakan luar kota dan kombinasi luar kota dan dalam kota. Untuk di luar kota kurang lebih kecepatannya 90 km per jam. Kemudian di dalam kota rata-rata kecepatannya 20 sampai 30 km per jam. Dan setelah saya BBM-nya kurang lebih saya hitung-hitung, akhirnya ketemu angka Rp660 per kilometer. Dan itu cukup hemat. Saya menggunakan Pertamax ya. Jadi hemat, enak digunakan mobil ini untuk perkotaan, untuk luar kota. Yang terakhir, pengalaman saya mengenakan mobil ini adalah banyak pilihan modifikasi. Nah,
sebagai anak muda, ya orang tua juga ada sih yang suka modifikasi, tapi terlebih banyak anak muda ya. Untuk anak muda itu wajib untuk yang suka modifikasi seperti saya itu melakukan modifikasi pada mobil ini. Dan yang mengherankan dan yang menyenangkan adalah banyak sekali pilihan modifikasi untuk Mitsubishi Xpander. Jadi di pasar teman-teman bisa lihat pilihannya banyak sekali, mulai dari depan sampai belakang, atas, bawah. Dan setelah ini saya akan cerita apa sih kelemahan dan kelebihan Xpander dan bagaimana untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada dalam Mitsubishi Xpander. Beberapa kelemahan Xpander yang saya temukan selama ini yang bisa saya share kepada teman-teman sekalian untuk bisa menjadi bahan pertimbangan dalam membeli Xpander, ataupun buat teman-teman yang sudah memiliki Mitsubishi Xpander, berikut saya akan berikan tips bagaimana untuk mensiasati kelemahan yang ada di dalam Mitsubishi Xpander. Sepengalaman saya yang pertama adalah waktu saya melakukan tarikan mobil yang lebih kencang, jadi gasnya saya dalemin untuk gigi 1, 2 oke, tapi begitu berganti ke gigi 3 itu tarikannya seperti lemot, ada yang tiba-tiba tenaganya berkurang. Nah, ternyata setelah saya diskusi dengan beberapa pemilik Xpander yang lain, ada yang menyarankan untuk melakukan grounding pada mesin Xpander, yaitu kabel-kabel, ada beberapa sambungan kabel yang disalurkan pada aki, nanti akan disetting supaya bisa membuat tarikan bawahnya itu lebih baik lagi. Ada solusi yang lain menggunakan alat namanya Eco Boost Speed. Itu nanti akan men-setting perangkat lunak yang ada di dalam Xpander ini supaya nanti kinerjanya lebih cepat lagi. Istilahnya seperti dipasangin kalau sepeda motor itu gas spontan gitu ya, gas kontan. Jadi supaya tarikannya lebih ringan, itu ada setting. Setahu saya Eco Boost Speed itu bisa disetting dari yang berat Eco atau sampai yang ringan sekali tarikannya sampai 7 percepatan kalau nggak salah. Dan ada juga yang supaya tarikan bawahnya kencang bisa dikasih header atau mungkin sambungan ke mufflernya, header, kemudian footernya, Xpander, mufflernya itu bisa diganti supaya lebih ringan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kelemahan Xpander menurut saya switch fog lamp. Bisa sih dinyalain, pasti selalu bisa. Tapi yang menjadi masalahnya adalah ketika dimatikan. Belum tentu bisa dimatikan. Bisa dimatikan dengan mematikan semua lampu. Kadang kan kita ketika mau masuk portal perumahan atau mau melewati pos satpam, biasanya kan kita mematikan lampu fog lamp, lampu utama kita matikan, tinggal lampu kotanya aja. Tapi seringkali saya mengalami kesulitan untuk mematikan fog lamp. Akhirnya ya udah semua dimatikan baru dinyalakan lagi, sehingga fog lamp-nya tidak menyala. Hal ini menjadi trouble ketika ada teman saya mengganti fog lamp dengan lampu 3-in-1. Kalau misalkan mau diganti switch-nya kan harus dimatikan, nyalakan, matikan. Suatu ketika dia menyalakan, terus susah, nggak bisa dimatikan switch fog lamp-nya. Akhirnya dia konsul pada saya, dia ngobrol pada saya cerita, iya saya juga mengalami hal yang sama. Akhirnya ya sudah, dimatikan. Kalau nggak bisa dimatikan, semuanya dimatikan lampunya. Total baru dinyalakan lampu kotanya lagi kalau nggak mau mematikan fog lamp. Saya sempat beberapa kali ngobrol atau menyampaikan hal ini kepada dealer Mitsubishi dan belum diketemukan bagaimana solusinya untuk mensiasati switch fog lamp yang susah untuk ketika fog lamp sudah nyala, susah untuk dimatikan. Oke, selain itu memang suspensi Xpander ini empuk, nyaman sekali, tapi salah satu kelemahannya adalah kalau suspensi terlalu empuk, menurut saya bodinya goyang. Jadi kalau kita melewati jalan yang bergelombang, bodinya jadi mudah goyang, dan kita yang di dalam mobil ini jadi tidak nyaman. Seperti kita kayak dilempar-lempar gitu bodinya. Nggak sampai dilempar sih ya, tapi intinya goyang sekali, dan terkesannya itu Xpander limbung. Bagaimana untuk mensiasati supaya tidak terlalu goyang ketika mobilnya ini belok atau mungkin melewati jalan yang bergelombang? Salah satunya adalah dengan menggunakan strut bar. Banyak sekali strut bar yang sudah beredar di pasaran, teman-teman bisa lihat dan pilih. Sebelumnya saran saya konsultasi terlebih dahulu dengan instalator strut bar tersebut.
kelemahan yang berikutnya adalah, nah, untuk edisi saya ini kebetulan tidak ada penutup pelindung kap mesin. Meskipun saya Xpander ini adalah varian yang tertinggi, Ultimate, joknya tetap bukan kulit, yaitu Bludru. Kemudian tidak ada defogger, antenanya masih biasa. Yang terbaru sudah shark fin antena, sudah jok kulit tipe tertinggi, terus kemudian ada penutup mesin. Ya menurut saya nggak fair ya. Juga tipe varian yang terbaru sekarang sudah ada cruise control. Nah, waktu saya mendapatkan mobil ini itu belum ada cruise control, sekalipun mobil ini adalah varian yang tertinggi. Oke. Kemudian kelemahan yang berikutnya adalah lampunya Xpander ini kalau lampu standarnya kurang terang. Jadi akhirnya solusinya gimana untuk mengganti, bisa dibuatnya dibesarin, atau mungkin teman-teman bisa ganti HID, atau seperti yang saya lakukan, penggantian proyektor. Kemudian kelemahan yang berikutnya lagi adalah, nah, untuk Xpander lampu belakang itu menurut saya sudah bagus, ada alisnya gini ya. Tapi lampu rimnya itu di tengah, jadi bukan LED-nya yang ketika di rim yang akan menyala lebih terang, tapi ada di tengah-tengah LED itu yang lampu tambahan, lampu bohlam untuk rimnya gitu. Menurut saya akan lebih bagus kalau misalkan desainnya LED yang di belakang ini, kalau di rim LED-nya yang menjadi lebih terang. Kelemahan Xpander yang terakhir menurut saya kaca film yang bagian depan. Jadi waktu pertama kali mendapat mobil ini, saya berkendara di siang hari, waktu itu jam 12 kalau nggak salah, matahari itu seakan-akan tidak ada pelindungnya. Karena memang pada saat kita mendapat mobil ini pertama kali, kaca film di depan itu kita dapat cuma 20%. Solusinya adalah ganti kaca filmnya, jadi teman-teman bisa mendapatkan perlindungan atau proteksi terutama kalau menyetir sendiri kendaraan ini pada waktu siang hari. Oke, sekarang kita masuk ke modifikasi fungsional apa, modifikasi ringan apa yang saya lakukan pada Mitsubishi Xpander ini yang bisa membuat Xpander lebih menarik lagi, lebih cantik lagi. Kita akan lihat bersama. Seperti yang teman-teman lihat, saya melakukan penggantian dari depan, yaitu lampu HID proyektor, kemudian juga ada dilengkapi dengan angel eyes. Jadi angel eyes itu adalah lingkaran yang di luar ini, yang di tengahnya itu proyektor. Kemudian saya juga ganti fog lamp, terus kemudian tambahannya lampu sein. Ini saya ganti dengan LED, jadi nyalanya lebih cantik aja, lebih mantap gitu ya dibandingkan dengan lampu sein dop pada umumnya. Saya juga lakukan penggantian modifikasi karena pada saat tipe mobil 2018 ini nggak ada cover engine-nya. Saya lakukan pemberian cover engine. Nah, ini cover engine yang saya ganti. Pasaran banyak sekali, ada warna hitam, terus macam-macam warnanya ya. Pasarannya biasanya hitam ya. Kemudian ini yang tadi saya ceritakan, saya ganti akinya dengan aki kering. Dan ini kabel apa? Ini adalah kabel audio. Jadi ada tambahan, kebetulan saya ada modifikasi audio. Ada tambahan buat teman-teman. Kebetulan saya pakai, ada settingan di softwarenya, saya pakai di Xpander ini. Kalau misalkan Xpander biasa, kalau kita nyalakan, itu otomatis spionnya akan kebuka. Terus kalau kita matikan, kita kunci, otomatis kan spionnya tertutup. Tapi kayak saya ubah settingannya, ketika dibuka, spionnya tetap tertutup. Ya, tapi kemudian spionnya kapan terbukanya? Ketika mesin di mobil tersebut dinyalakan. Ini gunanya apa? Supaya kalau teman-teman ngambil barang aja di dalam mobil yang tertinggal, itu ini akan menghemat untuk motoriknya supaya tidak terbuka tertutup ya, lebih mengurangi kinerjanya motorik untuk retract spion ini supaya lebih awet gitulah. Itu aja tipsnya. Oke, yang kemarin belum ada di video sebelumnya, saya melakukan penggantian ini lampu LED strobo. Jadi kalau di rem dia bisa
kelap, terus kemudian nggak berapa lama kemudian nyala biasa ya. Terus lampu seinnya saya ganti dengan LED jadi supaya lebih terang. Kemudian saya tambah dengan LED juga untuk lampu bumper. Ini macamnya juga banyak sekali, teman-teman di pasaran bisa memilih, ada yang seperti 1 garis saja, ada yang 3 garis, ada yang seperti ini, ada yang nyala full semua rata, ya sesuai selera. Dan kebetulan pada saat kondisi nyala ini, saya sengaja matikan lampu nomor plat, karena menurut saya lebih cantik ya. Kalau semuanya nyala juga terlalu ramai menurut saya. Nah, kemudian kita mau masuk ke Sebelum masuk, tadi saya belum tunjukkan yang di depan. Nah, ini juga ganti LED, jadi lampu seinnya nyalanya lebih terang dan lebih cantik aja. Nah itu, ini Angel Eyes. Ini saya tetap pakai standarnya ya, banyak yang diganti, bisa sign, bisa jadi DRL, terangnya bisa seperti ini juga, tapi ya saya pakai standarnya dulu aja lah. Kemudian di dalam kebetulan saya sudah balikin jok aslinya. Kalau dalam video pertama teman-teman tahu ini saya ganti warna orange. Ini saya sudah gantikan jok orinya aja. Saya mau nikmati orinya dulu. Kemudian apalagi yang saya belum share kapan hari adalah nih. Jadi kalau misalkan di Mitsubishi Xpander, kita nyalakan dulu ya. Ini kebetulan saya tambahkan lampu LED di beberapa titik penyimpanan. Nah, ini ada lampunya. Terus kemudian juga di laci. Ini juga ada LED-nya. Jadi ketika kita buka laci, kita bisa tahu oh ada penerangan. Dan titik yang terakhir di sini. Nah, ini juga ada penerangannya. Jadi kita bisa tahu di dalam ada barang apa pada saat gelap, terbantu sekali. Nah, ini ya, maaf berantakan. Ini kebetulan diikutkan saklar lampu mobil, jadi kalau lampu mobil nyala dia baru otomatis nyala. Nah ini ya, ini sangat membantu kalau misalkan kita butuh nyari barang pada waktu malam gelap, dia akan nyala terus. Nah, listriknya nggak besar, kecil, karena lampunya kecil pakainya lampu LED. Terus kemudian saya juga tambahkan, ini dari pengalaman ini membantu, yaitu lampu kolong, tombol on. Nah, ini ya, lampu kolong. Kebetulan depan belakang saya kasih lampu kolong semua, ini bisa ganti-ganti nih mau warna apa terserah, bisa di, nah ini macam-macam sesuai selera. Terus bisa diterangin, bisa digelapin. Ini menurut saya membantu ya, karena pada saat kita mau cari barang di bawah, terus kalau ngandalin lampu yang di kabin aja nggak nututin, nggak ngatasin, jadi ada tambahan lampu ini sangat membantu. Ada juga yang sampai di samping-samping dikasih lampu, ya menurut saya selera ya. Kalau teman-teman ada yang suka seperti itu nggak apa-apa. Kemudian apalagi yang belum dibahas, yang saya mau cerita untuk modul. Jadi di Xpander ini bisa teman-teman setting. Saya pakai perubahan kalau misalkan kita masuk ke gigi mundur ada suaranya. Nah, ini bisa ditambahkan ya, otomatis kameranya itu ke belakang. Kalau standarnya Xpander nggak ada nih suara seperti ini ya, ketika masuk ke gigi mundur. Gigi mundur. Nah, ini langsung otomatis kameranya menuju ke belakang. Nah, ini. Jadi saya menggunakan Ninja Shades ya. Di seluruh kaca itu puter. Ini semua pakai Ninja Shades. Buat apa? Jadi dia bisa menolak panas juga sampai 67%. Bisa juga bukan di depan. Kita akan tahu kalau misalkan kita keluar ya, perbedaannya.
Ini bedanya, ini kalau ada Ninja Seats ini nggak ada ya. Jadi memang lebih gelap, cuman ini menurut saya membantu untuk kalau misalkan teman-teman mobilnya sering dijemur, terus kemudian supaya AC-nya nggak boros. Dan kebetulan saya suka sering bawa makanan, jadi ini membantu untuk supaya matahari nggak terlalu banyak masuk, dan mobil saya sering dijemur, jadi menggunakan ini lebih membantu ya. Ini di depan, terus ini yang di tengah. Nah ini kalau nggak pakai Ninja, kalau pakai lebih gelap, kacanya lebih gelap. Sekali lagi. Nah ini kalau ini, dan ini gampang sekali ya pemasangannya. Ini cuman ditempel aja, karena dia di sekelilingnya ini ada magnet yang nanti akan menempel otomatis, nggak mungkin jatuh. Kalau misalkan malam ya udah mau dilepas aja, tinggal ditarik itu aja. Nah udah selesai. Pemasangannya praktis, simple, dan ini sesuai dengan kaca mobil. Nah ini juga saya mau share sama teman-teman, kebetulan ini bukan kamera belakang asli dari Xpander, ini adalah kamera belakang yang wide. Jadi series wide series dia lebih lebar. Kita akan lihat gimana tampilannya ketika menggunakan kamera ini. Jadi ini tampilannya view belakang dengan wide, kamera belakang yang versi wide ya. Jadi ini lebih lebar dibandingkan dengan kamera belakang bawaan Xpander. Demikian video kali ini, silakan beri like bila teman-teman mendapatkan manfaat dari video yang saya buat. Silakan tuliskan di kolom komentar bila ada pertanyaan atau masukan untuk video-video berikutnya. Kemudian bisa bagikan juga kepada kiranya rekan atau saudara atau kerabat yang membutuhkan informasi dari video tersebut. Juga berikan subscribe buat teman-teman untuk mengetahui video-video saya selanjutnya. Terima kasih, God bless you all. Bye.